kita bisa memperoleh nilai buku, ya, nilai buku. Nah, sekarang kita masuk ke isu atau topik khusus terkait dengan depresiasi. Ya. Ada 3 pertanyaan, salah satunya sudah kita jawab kemarin ya, untuk memperkuat konsep ini. Yang pertama adalah, how should company compute depreciation for partial periods? Jadi bagaimana perusahaan menghitung depresiasi untuk tahun parsial. Contoh-contoh yang sudah kita bahas kemarin itu kan asumsinya aset diperoleh pada awal periode, gitu ya. Nah, sehingga depresiasi setahun kalender itu sama dengan setahun pemakaian, gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kita memperoleh aset itu tidak di awal tahun, tapi di awal Maret, gitu ya, atau awal Juni, atau awal September. Nah, sehingga pemakaian tahun itu, ya, itu tidak sama dengan tahun kalender, ya. Jadi kita mengenal ada 2 macam tahun kalender, itu tahun laporan, ya. Kemudian ada tahun pemakaian. Nah, bagaimana kita akan menghitung? Ini sudah dikenalkan atau belum dulu di PA? Sudah ya. Nah, hanya waktu itu mungkin Anda diajari bagaimana ngitung depresiasi tahun pertama dulu ya, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian setelah itu tahun pemakaian, ya, tahun pemakaian, lalu tahun kalender mana yang nanti akan dicatat itu. Jadi 2 kali ngitung. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita ngitung tidak perlu 2 kali, ya, tidak perlu 2 kali. Makanya kemarin ketika kita membahas metode jumlah angka tahun, itu saya pastikan Anda ngerti pembilangnya itu namanya apa, penyebutnya namanya apa, gitu ya. Penyebutnya itu biasanya tahu itu. Itu adalah jumlah digit atau jumlah angka tahun. Tapi pembilangnya itu jarang disebut, ya. Nah, pembilangnya itu disebut dengan sisa umur pada awal tahun. Ya udah, kita nanti dengan itu akan menjadi gampang, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, nanti kita bahas ya contohnya. Tahun kedua ini sudah saya tegaskan kemarin. Pertanyaannya begini, does depreciation provide for the replacement of asset? Apakah depresiasi ini nanti akan menyediakan dana untuk penggantian aset, gitu kan? Meskipun di sini tidak ada kata-kata fund, tapi maksudnya begitu. Depresiasi itu dalam bayangan orang non-akuntansi itu nanti ada uangnya, gitu ya, dikumpulkan. Nanti kalau asetnya sudah tidak dipakai, dana ini digunakan untuk membeli aset pengganti, ya, replacement itu. Nah, jawabannya apa? Jawabannya tidak. Karena dalam proses depresiasi itu sama sekali tidak ada cash flow. Ya. Bahkan beban depresiasi itu kan sering kita sebut dengan apa? Biaya masa lalu, biaya non tunai, gitu kan? Biaya non tunai atau beban non tunai, biaya masa lalu atau sunk cost, ya. Sunk cost itu dulu ada yang mengartikan biaya terbenam atau biaya tenggelam, gitu ya. Tenggelam oleh apa? Ya, tenggelam oleh waktu, gitu. Tapi nampaknya terminologi itu tidak terlalu diterima, gitu ya. Tapi yang penting saudara ngerti itu sunk cost, atau kalau saya lebih suka menyebut biaya masa lalu yang tidak membutuhkan pengeluaran kas saat ini. Dengan kata lain, depresiasi itu adalah
biaya non tunai. Oke. Kemudian yang ketiga, how should companies handle revisions in depreciation rates? Bagaimana perusahaan menangani revisi tarif depresiasi? Nah, menanganinya simpel aja. Ini kan menyangkut diberlakukan untuk kapan gitu. Nah, ini pedomannya simpel aja. Pedomannya adalah diperlakukan mulai tahun ini ke depan. Yang tahun lalu direvisi nggak perlu, ya, tidak perlu. Jadi berlakunya ya ke depan, ke belakangnya ya biar pakai tarif yang kemarin, gitu ya. Nah, nanti ada contohnya ini juga. Satu-satu yang tidak ada contohnya adalah yang nomor 2, karena memang itu konsep saja ya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Bagaimana perusahaan menghitung depresiasi untuk periode parsial? Nah, ini pedomannya 2 langkah ya. Perusahaan menentukan beban depresiasi untuk 1 tahun penuh, for the full year. And then langkah kedua, prorate. Prorate itu sering diartikan prorata, gitu ya. Prorata. Maksudnya begini, kalau kita sudah ketemu dengan depresiasi tahun itu, kemudian tahun itu kita hanya pakai 3 bulan, ya sudah kita hitung 3/12 kali angka itu. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan prorate. Sering diartikan pro rata. Prorate this depreciation expense between the 2 period involved. Nah, ini nampaknya yang diajarkan di akuntansi pengantar karena memang untuk memudahkan memahami gitu ya. This process should continue throughout the useful life of assets. Nah, ini berlangsung terus ya. Jadi kalau kita tahun pertama itu menggunakan 3 bulan ya sudah. Kalau kita sudah menghitung depresiasi tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, nah lalu tahun 2020 karena kita hanya pakai 3 bulan ya berarti 3/12 kali depresiasi tahun pertama. Nah nanti 2021 9/12 kali depresiasi tahun pertama ditambah 3/12 kali depresiasi tahun kedua. Nah kan seperti itu, tapi itu 2 kali itu ya. 2 kali tidak praktis. Nah oleh karena itu kita akan menggunakan cara yang sekali hitung saja itu. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin pada tanggal 30 September pada tanggal 30 September 2017. Kos mesin adalah 117.900. Kemudian perusahaan mengestimasi bahwa mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 12.900 pada akhir umur ekonomis. Mesin ini diperkirakan dapat digunakan selama 1.000 jam. Instruksinya, hitung beban depresiasi dengan menggunakan metode depresiasi berikut. Ya, yang pertama garis lurus, kemudian metode aktivitas, jumlah digit tahun, kemudian yang ketiga saldo menurun ganda. Nah, kita lihat ya, dibeli 30 September, berarti tahun 2017, perusahaan menggunakan aset ini selama